Shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Saat ini kita datang kepada Tuhan dengan membawa setiap hati kita. Kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Mungkin saat ini kita nggak datang dalam keadaan yang baik-baik aja, tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang selalu ada bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata, biarlah kiranya kita hendak memuji nama Tuhan di dalam segala waktu, di dalam setiap kehidupan kita. Hanya pujian yang ada di dalam mulut kita, hanya pujian yang ada di dalam setiap hati kita. Saat ini kami datang Tuhan. Kami datang kepadamu.
berdiri, nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi haleluya. Ku
pada Tuhan untuk kami. Gunung tunduk, laut bergelora karena nama Tuhan. Demikian juga hidup kami saat ini Tuhan. Ibadah kami saat ini Tuhan. Biar nama Tuhan yang agung, yang kudus saja kami permuliakan. Biarlah ada rasa takut di hati kami. Menghormati Engkau, kagum akan kuasa Tuhan. Melalui pujian penyembahan ini, kami berjumpa dengan Engkau. Kami mengalami lawatan daripada Allah. Biarlah hati kami, roh kami bergelora ya Allah. Memuji Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Hanya nama Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat umat Tuhan datang ke rumah Tuhan dengan perasaan yang letih, berbeban berat. Pujian ini mengangkat iman kami. Doa kami mengangkat iman kami. Sehingga kami tetap mengatakan Yesus baik. Karena Tuhan melepaskan kami daripada segala hal yang coba mengganggu kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kebebasan kemenangan daripada Allah. Kelepasan daripada kuasa Roh Kudus membebaskan roh kami untuk memuji, menyembah Engkau dan mendengar sebagian daripada firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang kudus dan agung, kami buka ibadah kami yang kedua ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus yang siap diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita percaya Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Amin. Sama-sama berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama puji nama Tuhan.
boleh kasih tos kiri kananmu. Katakan kamu umat pilihan Allah. Kamu umat pilihan Allah. Amin.
mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kami dikuatkan, roh Tuhan membangkitkan kami secara roh ya Allah, supaya kami memiliki hati yang menyala-nyala mengikut Engkau, roh yang berkobar-kobar melayani Engkau. Tuhan, Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Engkau hidup. Allah yang hidup memberkatimu. Allah yang hidup memakai hidupmu. Allah yang hidup menyembuhkan engkau. Allah yang hidup melekat dalam hidupmu. Allah yang hidup Yesus Kristus. Di dalamnya ada kuasa. Di dalamnya ada kasih. Dan di dalamnya ada pengurapan. Yesus Kristus memberkati. Tuhan Yesus menyertai. Perlindungan daripada Tuhan cukup untuk kami. Kami percaya tangan Tuhan tidak akan pernah lepas bagi kehidupan kami. Karena tangan Tuhan membentuk kehidupan kami. Dan roh Allah membentuk pikiran kami menjadi memiliki pikiran yang positif. Allahku besar, Allahku menyertai, dan Allahku menentukan masa depan kami. Dalam nama Yesus, masa depan penuh dengan harapan. Iman kami bersama-sama mulai sejak kecil Tuhan. Iman seperti ini ada dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa. Anak-anak sekolah minggu ibadah di bawah sebentar lagi diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Tuhan berkarya. Melalui guru-guru sekolah minggu, mereka diajar, dididik tentang kebenaran firman Allah. Akhirnya firman-firman Tuhan itu bertumbuh sehingga mereka memiliki hati yang melekat kepada Allah, memiliki hikmat yang daripada Tuhan, yang berasal daripada firman Allah. Tuhan Yesus, sertai anak-anak sekolah minggu Allah. Berkati mereka ya Tuhan, biar mereka menjadi anak yang pintar dan cerdas ya Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau sangat membedakan kami. Kami adalah anak-anak terang yang diberkati, dan Allah berkenan menurunkan berkatnya atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Anak-anak sekolah Pajar Baru, sekolah minggu Pajar Baru diberkati oleh Tuhan, dan guru-guru yang melayani diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji dan syukur kami terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan beribadah. Silakan duduk Bapak Ibu. Ceritakanlah perbuatan Allah.
atas segalanya. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang memberikan kesempatan buat kami Tuhan memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan di atas segala-galanya Tuhan. Hari ini kami bersyukur juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan dimampukan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau kekal selamanya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Baik Bapak, Ibu kekasih dalam Kristus, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini dengan judul atau temanya itu pentingnya penginjilan. Ya. Kalau pada zaman dulu untuk memberitakan sesuatu kepada sahabat, saudara, atau kepada siapapun yang berhubungan dengan sesuatu hal, biasanya mereka itu mengutus seseorang atau beberapa orang ke berbagai tempat untuk memberitahukan tentang situasi dan kejadian yang terjadi dalam satu tempat. Ya, pada zaman dulu tidak ada handphone. Ya, seperti yang kita miliki sekarang, sehingga mereka itu harus diutus pergi untuk memberitahukan. Jadi mereka itu walaupun dalam perjalanan yang jauh, mungkin bisa beberapa hari, mungkin beberapa jam, mereka itu melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Karena apa yang mereka beritakan itu adalah sangat penting bagi yang dituju, terutama bagi yang mengutus. Supaya yang mengutus itu tidak merasa bersalah dan yang mendengarkan utusan itu pun dapat dengan baik menerima penjelasan daripada yang diutus. Sehingga mereka tidak menyalahkan yang mengutus ketika mereka tidak mendengar. Murid-murid diutus oleh Tuhan Yesus untuk pergi dalam Markus 16 ayat 20. Markus 16 ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau diutus pasti akan dibekali. Kalau mereka disuruh pergi, tidak hampa dengan tangan, tanpa tangan kosong. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, kalau seseorang atau keluarga yang mengutus, kalau ada kejadian di dalam satu keluarga, pasti dia akan dibekali dengan ongkos transportasi untuk makan dan minum di perjalanan sampai mereka tiba di tempat yang dituju. Tuhan pun seperti itu. Tuhan dikatakan di sini mengatakan Tuhan bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi ada sesuatu kekuatan kuasa Allah yang menyertai mereka ketika mereka diutus. Itulah sebagai bekal bahwa mereka itu bukan datang dari manusia biasa, bukan mereka datang dari utusan Raja dunia, tetapi mereka itu datang dari utusan Allah, utusan Tuhan yang menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Mengapa penginjilan itu penting? Kalau tidak ada berita, kita tidak mendengarkan atau tidak mengetahui sesuatu hal tentang cerita apapun. Ya. Karena lewat Injil atau lewat berita Injil, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada dunia. Kalau kita tidak mendengarkan Injil, kita tidak tahu siapa itu Yesus. Di mana itu ada jalan keselamatan. Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Karena tanpa bimbingan Injil, hidup manusia akan menjadi sia-sia dan tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Hidupnya itu akan kacau. Menganggap bahwa tidak ada akan masa depan. Kalau sudah mati, sudah.
Jadi Injil itu memberitakan kepada kita tentang hidup yang akan datang. Sehingga kita itu bisa berpikir, kita itu bisa menyimak, memahami lewat Injil Kristus. Itu pentingnya penginjilan. Supaya setiap orang yang mendengar Injil itu, mereka dapat mengerti akan tujuan hidupnya di dunia ini. Injil itu adalah sebagai jalan untuk mengenal, mengerti, memahami. Siapa itu Allah kita? Siapa itu Kristus? Itu adalah jalan supaya kita itu mengerti, memahami, supaya jangan tersesat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita masuk ke Perumnas ini, salah gang dengan tujuan kita itu bisa tersesat. Tidak terlalu lebar, tapi bisa berputar-putar di situ. Kalau tidak jelas jalannya, arahnya, patokannya, RT-nya, RW-nya, akan berputar-putar. Sama seperti berjalan ke Roma. Banyak jalan yang bisa dilalui. Tadi pagi saya bilang itu, wah dari Papua pun bisa ke Roma. Dari Jakarta bisa ke Roma, dari Medan, dari mana saja. Ya. Dan di Roma itu masih ada percekcokan, masih ada air mata, masih ada pertengkaran, masih ada adu domba, masih ada iri hati, masih ada dengki di Roma. Wahyu 7 ayat 17 akan saya bacakan. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi kita dituntun oleh Tuhan Allah yang kita yakini. Ya. Dan Tuhan dikatakan menghapus air mata. Kalau tadi di Roma masih banyak air mata. Ya. Masih banyak pertentangan, percekcokan, dengki, iri hati. Tapi di sini katakan anak domba itu akan menuntun, bahkan menggembalakan. Kita tahu kalau digembalakan, dijaga, diawasi, dipelihara. Dan yang memelihara itu bertanggung jawab sepenuhnya. Tidak digembalakan, udah disuruh di padang. Ya berserakan, bukan seperti itu, tapi diatur, dipimpin. Dan dicukupkan segala kebutuhannya. Ya. Dan gembala itu akan dikatakan di sana menjaga, kalau dijaga kan berarti dirawat, dipelihara. Sehingga di sana tidak ada tangisan, tidak ada air mata. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Apabila kita sudah bersama dengan Tuhan dikatakan. Ya, tidak ada perkabungan. Tidak ada lagi ratap tangis. Tidak ada lagi keluhan. Aduh kenapa begini, kenapa begitu. Kenapa nasib saya begini. Tidak ada lagi di sana seperti itu. Ya. Tidak ada lagi menangisi nasib. Kalau di dunia ini kan banyak orang menangisi nasib. Udah takdir nasib seperti ini. Tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, tidak ada duka cita. Semuanya itu akan berlalu. Semuanya itu akan kita lewati. Kenapa? Karena Tuhan yang bersama kita itu. Gembala itu tadi yang menjaga, memelihara. Berbeda dengan di Roma tadi. Di Roma tadi masih ada siang, masih ada malam. Di surga tidak ada malam. Di sana hanya ada siang. Di Roma masih ada perampok. Apalagi di Jakarta. Di sana masih ada pezina. Tetapi di surga tidak ada. Di sana semuanya manusia-manusia yang memuji Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Wahyu 21 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala,
dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini menjelaskan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Oleh karena itu diutus kita untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Supaya jangan terjadi seperti apa yang difirmankan Tuhan ini. Ya. Supaya yang tadinya mereka itu tidak percaya menjadi percaya. Yang tadinya mereka keji menjadi orang baik. Yang tadinya mereka membunuh jadi mengasihi. Yang tadinya mereka itu pendusta menjadi berkata benar. Itu tugas kita, menyampaikan hal baik kepada mereka. Injil Kristus tentang keselamatan. Ya, sekali lagi, itu adalah tanggung jawab dan tugas kita. Supaya mereka memahami, mengerti tujuan hidupnya tadi di dalam penggembalaan Yesus Kristus. Kita bedakan di sorga dan di dunia ini, khususnya di Roma tadi. Di sorga tidak ada siang tadi tidak ada malam, hanya ada siang. Penerangnya itu siapa? Yesus Kristus. Wahyu 21 ayat 23 kita lihat. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Bapak saudara-saudara, betapa hebatnya, betapa mulia, betapa ajaibnya Yesus Kristus yang kita percayai. Dia sebagai penerangnya. Kalau di dunia ini masih ada gelap. Kalau di sorga dikatakan tadi tidak ada gelap, di sana ada terang dan penerangnya itu hanya Yesus Kristus. Kemudian mengapa penginjilan ini penting? Karena Yesuslah satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan mencari jalan lurus. Ketika kita percaya kepada Yesus, sudah tepat, sudah pas di jalan yang kita cari. Jangan mencari jalan lain, nanti menjadi keliru, nanti menjadi tersesat. Nanti menjadi salah arah. Yohanes 14 ayat 6. Hafal semua ini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak saudara-saudara, ada satu pernyataan. Ya, ada satu pernyataan Yesus bahwa tidak ada yang lain selain dirinya. Ini satu ikrar atau satu keputusan atau satu janji yang dibuat bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana firman Tuhan ini dijelaskan tentang jalan yang harus dituju, dicapai, diambil dalam keputusan yang benar, yang pas, ya, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyatakan dirinya. Nah, kalau kita melihat di tulisan-tulisan yang lain atau buku-buku lain, coba kita berpikir sejenak, kira-kira pernah kita temukan membaca kitab-kitab dimanapun yang ada di dunia ini yang berkata bahwa di sana ada jalan keselamatan. Saya belum pernah melihat, membacanya, Bapak saudara-saudara. Ya. Kemudian Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Betapa pentingnya penginjilan itu, menyatakan, memberitakan, mengikrarkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Bapak saudara-saudara, tidak ada. Hanya nama Yesus Kristus. Ya, oleh karena itu harus diberitakan kepada orang lain supaya mereka paham, mengerti. Supaya jangan menjadi salah memilih, salah jalan,
salah percaya. Supaya mereka tahu posisinya di mana kita saat memberitakan firman Tuhan ini, supaya mereka dapat mengambil keputusan di dalam hidupnya. Karena ketika salah mengambil keputusan, maka akibatnya menjadi fatal, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Salah mengambil keputusan membuat kita menjadi salah selama-lamanya. Menjadi kerugian besar di dalam kehidupan kita. Salah bertindak akan membuat kita menjadi rugi. Oleh karena itu, kita harus memberitakan firman Tuhan ini. Itu pentingnya penginjilan. Kita menginjili mereka. Ya, pendeta-pendeta mungkin mah bisa. Tapi saya nggak bisa, nggak pintar berbicara, nggak cakap berbicara. Tuhan yang mengatur semuanya. Tuhan yang bisa membuka mulut kita ini bercerita kepada orang lain. Atau diberikan talenta yang lain lewat sikap hidup. Atau sering dikatakan Injil yang hidup dalam hidupmu. Menjadi contoh teladan panutan. Lewat tutur kata, lewat pandangan, lewat nasihat. Lewat tindakan kita kepada setiap orang dimanapun kita berada. Yang tadinya bahasanya kata-katanya itu kotor. Sekarang menjadi lembut. Menyenangkan bahasanya, tidak kasar. Yang tadinya keluar kata-kata yang tidak baik, sekarang menjadi kata-kata berkat. Ya. Yang tadinya kata-kata ragunan yang turun, sekarang menjadi kata-kata pujian, kata-kata nasihat. Yang tadinya cepat marah kalau tersinggung, sekarang bisa menahan diri. Yang tadinya pemarah sekarang jadi lemah lembut. Sebagai kita pemberita Tuhan, lebih baik banyak meneliti diri sendiri daripada melihat diri ke orang lain, kesalahan orang lain. Kita teliti dulu diri kita. Ya. Itu. Sehingga diri kita ini benar-benar Injil yang hidup. Sikap hidup kita itu bercerita kepada orang lain. Aduh, kalau ketemu ibu itu enak, rasanya adem, rasanya itu damai. Tapi kalau yang itu datang, waduh, tuh. Orang lain melihat Tuhan di dalam diri kita, orang lain melihat Kristus di dalam diri kita. Jadi beritakan lewat sikap hidup, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita mungkin tidak diutus ke Papua sana, tidak diutus ke Sumatera sana, tidak diutus ke apalagi ke luar negeri atau kemanapun Amerika atau kemana saja. Tapi kita diutus di lingkungan kita, mungkin masih banyak di sana yang belum kenal, belum pernah mendengarkan siapa itu Yesus. Kita diutus di sana lewat sikap hidup kita terhadap tetangga. Dan diteguhkan lagi firman Tuhan ini dalam Matius 1 ayat 21. Ya, tentang kelahiran Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Habis itu, karena dialah, perhatikan baik-baik, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menebus dosa atau menyelesaikan dosa manusia. Tidak ada selain daripada Yesus. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menebus manusia dari dosa. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa mengampuni dosa manusia. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menghapuskan dosa manusia. Diri kita sendiri atau orang lain tidak bisa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan perbuatan baik saya tidak bisa. Ya, dengan kelakuan saya tidak bisa. Dengan pemberian kita ke gereja tidak bisa. Dengan sedekah kita nggak bisa. Kalau sedekah itu bisa membuat kita masuk surga, di kelompok ini keluarga kita besar Gesja Fajar Baru nggak ada yang masuk, ya, karena orang lain banyak uangnya, triliunan, ada yang ratusan triliun, uang kita ratusan rupiah, ya, berarti kita nggak masuk level itu. Bukan itu, tapi keyakinan percaya kepada Yesus.
Luar biasa kita. Amin. Nah, itu pentingnya penginjilan, beritakan itu kepada orang. Kalau nggak diberitakan kira-kira bagaimana ya? Egois kita. Masa kita maunya selamat sendiri? Terutama saudara-saudara dekat kita dulu, ya. Ingatkan terus mereka untuk mau datang kepada Tuhan. Beritahukan terus, jangan bosan. Walaupun kita bawel apa mau dibilang, yang penting kita nasihati dengan baik, dengan pelan-pelan. Kasih tahu terus bagaimana, kapan waktunya Tuhan terserah. Yang penting berbicara terus dengan baik. Berbicara terus dengan lembut. Berbicara terus dengan sewajarnya, semampunya, dengan tentunya dengan doa kepada Tuhan. Selalu kita berdoa kepada Tuhan kalau kita mau berbicara atau menyatakan Injil ini kepada orang lain. Kenapa seperti itu saya katakan? Kalau kita menganggap bahwa kita adalah orang Kristen, berarti kita harus beribadah, datang kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi tidak bisa saya bilang saya orang Kristen, saya enggak ke gereja. Mana keyakinan saya? Mana iman saya? Jadi betapa pentingnya penginjilan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Sangat-sangat penting supaya orang lain dapat diselamatkan. Yang kedua, penginjilan itu penting karena tanggung jawab setiap orang percaya. Itu adalah tanggung jawab. Dipercayakan kepada kita berarti kita harus bertanggung jawab. Matius 28 ayat 1 sampai ayat 18 sampai 20. Matius 28 18 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus yang sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi, memberikan perintah kepada kita untuk menyatakan Injil itu, menyatakan kasih Kristus, menyatakan kasih Allah kepada orang lain, diutus di dalam kehidupan kita setiap hari. Di tempat kerja, ya, di lingkungan kita berada, di tempat usaha kita, atau dimanapun kita berada, supaya senantiasa kita memberitakan Injil Kristus. Karena itu tadi dikatakan sebagai tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dan ingat, dalam pekerjaan yang ditugaskan itu, tadi sudah saya singgung bahwa Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Itu janjinya Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajarlah mereka tentang kebaikan. Ajarlah mereka tentang kasih Tuhan. Ajarlah mereka untuk melakukan hal yang baik. Supaya yang tadinya tidak baik menjadi baik. Ya. Yang tadinya pemarah sekarang jadi lemah lembut. Yang tadinya suka bertengkar sekarang jadi pendamai. Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada sukacita di dalam hatinya. Ya. Jadi Injil adalah berita baik tentang keselamatan melalui Tuhan Yesus. Karena itu wajib dan harus untuk dibagikan kepada semua orang. Tidak terkecuali. Caranya macam-macam dibuat Tuhan. Ada yang diutus ke Papua, ada yang diutus kemana-mana. Tetapi bagi kita sebagai jemaat, kita diutus di lingkungan kita masing-masing, Bapak Saudara-saudara. Masih ada saudara kita yang sudah percaya tapi tidak pernah ke gereja, diutus ke sana. Itu tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara-saudara, tanggung jawab. Tanggung jawab itu ada pada kita. Beritakan secara terus-menerus kepada mereka. Kalau tidak bagaimana? Kita dengarkan Yeskiel 3:18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata-kata apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kalau kita tidak memberitahukan itu kepada mereka atau kepada saudara kita yang paling dekat, Tuhan akan lihat. Tuhan akan tuntut
Karena kita akan baca selanjutnya Yeskiel 3 ayat 20. Yeskiel 3:20, jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kalau kita tidak lakukan, tidak memberitakan, tidak menasehati, Tuhan akan menuntut itu, akan bertanya, apa yang kamu lakukan sepanjang hidupmu? Bukankah aku sudah mengutusmu? Iya kan? Kenapa kamu tidak menasehati? Kenapa kamu tidak memberitahukan? Itu berita Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, betapa pentingnya kita ini memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga, mengapa penginjilan itu penting? Karena penginjilan itu adalah tugas mulia. Penginjilan itu bukan disuruh oleh gembala. Tidak disuruh oleh presiden. Tidak disuruh oleh raja. Tapi yang menyuruh itu Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Karena itu tugas paling mulia Bapak Ibu Saudara-saudara. Tugas terhormat. Duta besar aja diutus ke negara lain, bangganya luar biasa sebagai duta. Mereka harus menjadi perpanjangan tangan bangsa kita ini kepada bangsa lain. Segala urusan-urusan mereka harus urus dengan benar, dengan baik. Demikianlah juga kita di dunia ini. Kita ini adalah utusan Allah. Kita harus bertanggung jawab dengan diri kita kepada orang lain. Ya, hidup kita ini sementara di bumi ini. Udah sering saya katakan kita ini musafir, sebentar, numpang. Ya, berulang-ulang dikatakan numpang hidup di dunia ini sebentar saja. Kita wisata ke dunia ini. Tempat kita sesungguhnya bukan di sini, tapi di surga. Sepanjang kita diberikan waktu, pergunakanlah itu dengan baik memberitakan Injil ini. Karena sangat penting untuk mengubah hidup orang yang belum percaya kepada Yesus. Jadi penginjilan dianggap sebagai tugas mulia karena membawa keselamatan dan perubahan hidup bagi orang yang mengalaminya. Bagi orang yang menerima, bagi orang yang sudah mendengar dan memahami, mengerti akan keselamatan itu. Itu adalah satu perubahan hidup dalam kehidupan mereka. Akan mengubah pola hidupnya yang tadi tidak benar menjadi benar. Yang tadi tidak mengerti jadi mengerti. Yang tadinya masih mencari-cari di manakah jalan yang sesungguhnya. Sekarang mereka memaham dan mengertinya. Dengan membagikan Injil, orang percaya berupaya untuk membantu orang lain mengenal Tuhan dan menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kemudian sehingga kehidupan mereka dapat dipenuhi dengan kasih dan kebahagiaan. Yang tadinya tidak bisa mengasihi, seperti saya katakan itu, ketika mengenal Kristus, jadi bisa mengasihi. Yang tadinya mereka merasa cekcok, ribut, sekarang mereka merasakan kebahagiaan. Ada damai, ada sukacita dalam kehidupan mereka. Jadi penginjilan juga merupakan wujud kasih sayang dan tanggung jawab sosial. Kalau kita sayang kepada saudara kita itu beritakan firman Tuhan. Ingatkan mereka kalau kita sayang. Jangan biarkan dia terus di dalam kejahatannya. Enggak sayang berarti kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Enggak mengasihi mereka ternyata. Ya. Tapi enggak mau bertobat Pak. Mereka begitu terus nasihati, terus sampai kapanpun. Sepanjang kita masih diberikan hidup. Terus memberikan nasihat kepada mereka. Tanpa bosan-bosannya. Itu sebagai tanggung jawab. Ya, kasih sayang dan tanggung jawab sosial kepada dunia ini. Karena melalui penginjilan orang percaya berusaha untuk membawa terang dan kebenaran kepada dunia yang sedang mengalami kesulitan. Jadi dunia ini sedang ada dalam kesulitan. Kita lihat perang, ada perang yang baru, India, Pakistan. Ya. Jadi kita berharap supaya mereka stop, berhenti. Mengasihi satu dengan yang lain.
Mungkin hamba Tuhan sudah diutus ke sana memberitakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Berdoa untuk misionaris-misionaris setiap saat dalam kehidupan doa Bapak Ibu Saudara-saudara. Supaya mereka dipakai Tuhan luar biasa. Ya, berdoa. Walaupun mereka di tengah-tengah perang. Supaya Tuhan menyertai pemberitaan Injil di sana. Ya, walaupun banyak tantangan supaya Tuhan teguhkan iman mereka menceritakan Injil. Karena begitu pentingnya Injil itu supaya mereka itu ada damai. Supaya jangan berperang. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Mengapa penginjilan itu penting? Penting karena Tuhan tadi selain daripada tugas mulia. Karena yang memerintahkan tadi Tuhan itu tadi. Jadi sebagai penghormatan kita kepada Allah. Penginjilan itu sebagai penghormatan. Masa kita udah diterima kita nggak bisa memberikan rasa hormat kita? Ya kan? Taat dong. Gitu. Maleakhi 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. Kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Bagaimana caranya kita menghina Tuhan? Atau seolah-olah kita sudah memuliakan Tuhan? Ketika kita tidak taat itu sama saja kita menghina Tuhan. Ketika kita berbicara jahat, ketika kita tidak berbicara dengan baik kepada orang lain, itu adalah satu penghinaan kepada yang kita anggap bahwa kita sudah percaya, yaitu Tuhan yang kita sembah. Ketika kita membenci saudara kita, karena Tuhan mengajari kita mengasihi. Tapi kalau kita benci bukannya penghinaan kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan itu, kasihilah sesamamu. Wujud kita mengasihi sesama, mengasihi Tuhan maksud saya, wujud mengasihi Tuhan itu harus mengasihi sesama. Wujud mengasihi Tuhan peduli terhadap saudara, peduli terhadap sesama. Wujud mengasihi Tuhan perhatikan saudaramu. Sehingga tidak ditanya dengan cara bagaimana kami menghina Tuhan, menghina namamu. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah penghinaan. Ya. Jadi supaya kita itu menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga diri, dan segenap kehidupan kita ini berusaha semaksimal mungkin dengan pertolongan Roh Kudus. Supaya dapat menjadi Injil yang hidup bagi orang-orang di sekeliling kita. 1 Samuel 15 ayat 22. Menurut lebih baik daripada korban. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bapak Ibu saudara-saudara, dengan kata lain, apapun yang kita berikan kepada Tuhan percuma kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Apapun kita persembahkan kepada Tuhan percuma kalau kita tidak mau memberitahukan kepada orang lain tentang kasih Tuhan, yaitu penginjilan tadi. Tuhan tidak bisa dibayar, Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan tidak bisa disogok. Tidak perlu korban atau pemberian itu. Kalau sebagai anak, ya di mana ketaatnya? Harus taat. Ya. Sebagai penghormatan kita tadi, taat, penghormatan itu taat, lakukan firman Tuhan. Ya. Jadi supaya yang kita perbuat itu berkenan kepada Tuhan, hidup kita juga harus berkenan kepada Tuhan, maksudnya baik. Supaya persembahan kita itu layak di hadapan Tuhan, tentu hidup kita juga harus baik. Ya. Dan keselamatan yang diberikan itu tadi bukan supaya tetapi karena. Ya. Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sudah diselamatkan. Karena itu
sebagai ucapan syukur kita, lakukanlah yang baik. Kalau ke gereja memberilah dengan tulus hati, dengan penuh sukacita. Jangan membayar Tuhan. Ya. Tuhan tidak bisa dibayar. Karena saya sudah diselamatkan, saya harus patuh, taat. Apa yang harus saya berikan kepada Tuhan. Kalau saudara memberikan persembahan ini, itu sebagai apa? Sebagai ucapan syukur. Bukan supaya diselamatkan, tapi karena saya sudah selamat, layak dan haruslah saya memberikan ini. Sebagai ucapan syukur saya. Seperti itu Bapak Saudara-saudara. Supaya kita jangan salah. Seolah-olah kita bisa bayar Tuhan. Ya, kemudian Yohanes 14 ayat 15. Bukti kasih Tuhan kepada kita. Atau bukti kasih kita kepada Tuhan. Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi saya, kata Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Taat Bapak Saudara, turuti perintah Tuhan. Kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan. Nah kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, aku orang Kristen, aku orang percaya, ke gereja tidak datang, mabuk, minuman keras, bahasa yang tidak baik. Dikatakan di sini, jikalau kamu mengasihi aku, berarti kita tidak mengasihi Tuhan kalau seperti itu. Kalau mengasihi berarti turut perintah Tuhan. Datanglah beribadah tepat waktu, berusaha semaksimal mungkin. Ya, datanglah ke persekutuan. Saya terus-terus menghimbau, datanglah ke doa. Ya, setiap kegiatan-kegiatan yang ada berusaha semaksimal mungkin. Bapak Ibu Saudara-saudara, berusaha. Itu dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi taati, turuti, Bapak Ibu Saudara-saudara. Walaupun kamu merasa lelah, letih, tapi katakan, hai jiwaku, kata Raja Daud, bangkit. Puji Tuhan, berusaha semaksimal mungkin. Berusaha sekuat mungkin, Tuhan akan memberikan kita semangat, kekuatan. Jadi betapa pentingnya penginjilan itu. Beritahukan itu kepada orang lain. Beritahukan kepada saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Yesus, supaya mereka mengerti. Terakhir kesimpulannya, penginjilan itu penting karena merupakan perintah Tuhan. Ya, bukan perintah Bu Gembala kita, ya. Tapi perintah Tuhan. Wujud kasih, kemudian penginjilan itu penting, wujud kasih kepada Allah dan sesama. Wujudnya itu kasihlah sesama manusia, wujud kasih kita kepada Tuhan. Kemudian sebagai sarana bagi keselamatan dan pertumbuhan gereja. Supaya gereja itu dapat bertumbuh. Harus diberitakan firman Tuhan supaya orang yang belum percaya datang ke gereja. Ya, kita boleh bersekutu bersama-sama. Kemudian orang percaya memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus yang membawa keselamatan dan hidup kekal bagi mereka yang percaya. Supaya kita jangan diri kita sendiri yang mendapatkan hidup yang kekal, tetapi orang yang kita beritakan juga mereka terhisap dalamnya. Dan mereka mendapatkan hidup yang kekal ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami memberitakan Injil Kristus kepada saudara-saudara kami, kepada orang lain, dimanapun kami pergi. Tolong kami, berikan kami kekuatan, kemampuan. Mungkin mulut kami tidak bisa, tetapi lewat hidup kami Tuhan. Tuhan berikan kami semangat, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat menjalani hari-hari hidup kami. Supaya kami benar-benar bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Menjadi Injil yang hidup. Dan mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dan mereka mendapatkan hidup yang kekal. Terpujilah Engkau kekal selamanya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mungkin berdiri, kita mau akhiri dan tutup ibadah. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam
Setiap langkah kami disertai oleh Tuhan. Setiap perjalanan hidup kami, perjalanan iman kami, ada Tuhan menyertai. Sehingga iman kami tidak menjadi goyah, tidak menjadi lemah. Ada kekuatan ilahi menyertai kami. Kami bersyukur untuk ini Allah, karena Tuhan sangat mengasihi kami. Ya Tuhan, kami sudah berdoa bersama-sama untuk rencana baptisan sebentar lagi. Kami mohon dukungan daripada Allah sendiri, cuaca yang baik, sehingga kami dapat melaksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, buat Ibu Aceh yang kami percaya Engkau sudah menjamah dan menyembuhkan. Karena Engkau menyediakan kesembuhan bagi kami, dan khususnya bagi Ibu Aceh. Kuatkan imannya, teguhkan imannya, yakinkan dia bahwa ada Yesus menolong, Yesus penyembuh, Yesus tabib yang ajaib, Yesus dokter di atas segala dokter. Buat Bapak Fuko kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Pak Fuko juga mengalami kesembuhan daripada Allah. Ingatkan, kuatkan imannya untuk terus berharap, percaya dan yakin sepenuhnya bahwa dokter di atas segala dokter melawatnya setiap hari, setiap saat, sehingga ada kekuatan-kekuatan daripada Allah. Yesus Kristus, dokter bagi Bapak Fuko, dokter penyembuh Bapak Fuko. Dalam nama Yesus kami bawa hamba-Mu untuk Engkau jamah dan sembuhkan. Jikalau ada di antara kami saat ini sedang sakit, kami meyakini dan mengimani, kami taruh iman kami dalam hadirat Allah. Kuasa kesembuhan itu mengalir atas tubuh kami, dan kami mengalami jamahan kuasa ilahi, karena Roh Kudus mengerjakan itu. Oleh sebab itu Tuhan, doa kami yang dipimpin oleh Roh Allah, doa ini mendatangkan berkat bagi kami. Kami sembuh, kami sehat oleh karena kuasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, hari Kamis yang akan datang kami akan merayakan hari kenaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan hari cuaca yang baik Allah, berikan hati yang rindu untuk beribadah, sehingga kami terus dilawat dan mengalami kuasa Tuhan lewat ibadah pada tanggal 29 hari Kamis jam 10 pagi. Karena kami hanya mengadakan ibadah satu kali saja, kiranya kami bersama-sama Tuhan mengingat hari dan jam ini untuk kami datang ke rumah Tuhan. Setelah itu kami akan mengadakan doa selama 10 hari, doa pencurahan Roh Kudus. Siapapun hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik melalui komisi-komisi yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memakai kami, Tuhan mengurapi kami, sehingga doa pencurahan Roh Kudus ini kami boleh rasakan, kami boleh alami lawatan jamahan kuasa Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan Allah yang hidup, memberkati setiap doa-doa yang kami naikkan. Kami berdoa buat Bapak Ketiong sebagai ketua doa. Tuhan, berikan hikmat daripada Allah, berikan semangat daripada Roh Kudus. Ingatkan ya Allah bahwa hamba-Mu adalah hamba yang Kau sudah pilih untuk menjadi pemimpin daripada doa-doa, pendoa yang luar biasa yang ada di Pajar Baru ini. Sudah banyak doa-doa kami dijawab oleh Allah, karena Engkau tahu keperluan kebutuhan kami, sehingga tidak ada keraguan, tidak ada kemalasan untuk berdoa. Setiap kami berdoa selalu ada kuasa, setiap kami memohon selalu ada berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Tuhan, Engkau memberkati persembahan-persembahan yang dibawa oleh anak-anak Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pertama dan kedua. WL, pemusik, pensinger, pemuji, semuanya Tuhan, Engkau memberkati multimedia, asyar dan juga bagian sound system yang berjerih lelah. Dari ibadah pertama sampai ke ibadah kedua, mereka melakukan dengan penuh tanggung jawab, mereka melakukan dengan penuh sukacita. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan mereka. Hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, Bapak Pendeta Sarmen, Kau pakai dengan luar biasa Allah. Urapan Tuhan tidak akan kurang, urapan Tuhan bertambah-tambah. Dan kami semua jemaat Tuhan yang melayani, yang Engkau memuji, menyembah Engkau, mendengar firman Allah, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, mari kita memandang kepada Allah kita, Allah yang hidup, yang memberkati kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Oleh sebab itu pulanglah dengan berkat Allah Bapa di surga yang melimpah turun atas hidupmu. Sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui Yesus Kristus akan menjadi bagianmu. Sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Allah. Untuk melakukan firman Allah, memberitakan Injil. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Tugas tanggung jawab ini adalah tugas yang diberikan oleh Allah. Dan kita akan lakukan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.